Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karlan SPD selaku guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 1 Sukamakmur Kabupaten Bogor, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 di LPTK Unika Atmajaya. Pada hari ini, Rabu, tanggal 16 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja konseling individual di SMP Negeri 1 Sukamakmur Kabupaten Bogor. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ya, yuk. Boleh saya duduk? Ya, silakan duduk, yuk. Apa kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kegiatannya apa tadi sebelum ke sini? Lomba kelereng kayak futsal. Untuk memeriahkan Iya, itu ya, 17 apa Agustus. 17 Agustus ya, dalam rangka memeriahkan itu ya. Iya. Enggak, Bapak teh dengar kemarin ya, katanya kamu 2 hari kemarin itu nggak hadir ya di sekolah. Iya. Tumben, kenapa ya? Malam kemarin itu nggak enak badan, jadi nggak sekolah. Oh, nggak sekolah. Terus Bapak dengar juga katanya kamu sering mengantuk ya, Iya. sama malas juga gitu di kelas. Iya. Alasannya apa sih? Kok bisa seperti itu? Kan kalau malam itu suka kurang tidur, jadi di kelas tuh suka ngantuk. Suka ngantuk. Iya. Oke, jadi intinya kamu datang ke ruang BK ini ya, bisa menceritakan intinya ya, bisa menceritakan tentang permasalahan yang sedang kamu hadapi ya berarti. Tetapi sebelumnya kita kan sudah di pertemuan sebelumnya kita sudah membuat kesepakatan juga ya. Iya. Nah, berarti kita ini adalah pertemuan atau sesi yang keduanya. Nah, di sesi kedua itu sama dengan di sesi pertama kemarin ya. Untuk aturan waktunya sama ya, 1 kali 40 menit ya. Kemudian untuk asasnya juga sama, ada asas kerahasiaan ya. Jadi asas kerahasiaan itu kemarin Bapak sudah jelaskan bahwa apapun yang Yuli katakan tentang permasalahan Yuli itu tidak akan disebarluaskan ke orang lain seperti itu. Jadi nanti Yuli di dalam bercerita tentang permasalahan Yuli itu bebas, nggak usah takut nanti tersebar luas ke mana-mana ya. Kira-kiranya siap untuk mengikuti proses konseling di sesi ini? Siapa? Oke, kalau sudah siap, mungkin Yuli bisa mulai bercerita tentang permasalahan kenapa Yuli bisa sampai tadi kan bilangnya suka tidur larut malam ya. Iya. Nah, kegiatan Yuli setelah pulang dari sekolah itu apa saja? Paling cuma rebahan, Pak. Nggak ada kegiatan lain selain itu. Terus main HP juga. Main HP terus? Iya. Atau ada pelajaran yang memang tidak disukai di sekolah? Ada sih beberapa. Ada beberapa. Iya. Tapi cukup mengganggu nggak gitu? Ya cukup bisa bikin ngantuk. Oh gitu. Nah tadi selain dari kegiatan sekolah, di rumah juga rebahan sama bermain HP. Nah, di dalam bermain HP itu berapa jam sih kira-kira yang kamu habiskan sehari itu? Bisa sampai sore, terus dicas sampai larut malam lagi. Sampai larut malam? Iya. Sampai jam berapa kira-kira? Jam 10-an. Oh, jam 10. Bisa lewat juga. Bisa lewat juga? Iya. Tengah malam mungkin? Iya bisa kayak. Ngapain aja sih? Nonton film. Nonton film? Iya. Film kesukaan kamu? Iya. Terus ngapain lagi, game nggak? Mungkin juga sering. Main game juga? Iya. Sering juga. Nah, baik, Bapak sudah bisa menangkap ya tentang permasalahan kamu. Tapi tadi Bapak dengar juga kamu ada beberapa mata pelajaran yang memang tidak disukai. Iya. Mungkin ya salah satu alasannya mungkin dari kurangnya tidur kamu itu ya yang menyebabkan kamu mengantuk, mungkin itu yang utamanya ya. Kalau beberapa pelajaran yang memang tidak disukai gitu kan,
kamu mungkin beralasannya sama gurunya ya, ada permasalahan mungkin sama gurunya. Emang ada permasalahan sama guru? Enggak sih, cuman kurang suka aja. Kurang suka. Iya. Memang dari dulu gitu kamu Iya, kurang suka. Oh gitu. Berarti yang bikin kamu malas atau suka ngantuk di kelas itu kurang tidur mungkin ya malamnya. Iya, kurang tidur. Nah, terus apa sih yang kamu lakukan kalau misalkan kamu merasa males gitu, ngantuk di kelas, yang kamu lakukan apa? Biasanya sih suka ketiduran di kelas. Kadang cuma diem aja ngeliatin. Oh gitu. Iya, Suka ketiduran juga di iya, kelas. walaupun ada wali kelasnya juga. Ada guru juga. Iya. Di kelas suka ketiduran. Berarti duduknya di mana? Di belakang? Iya, belakang paling itu pojok. Oh, paling pojok di belakang. Oh, baik ya. Bapak sudah biasa menangkap ya tentang permasalahan kamu. Berarti kamu terbiasa bermain HP sampai larut malam ya, tidak mengenal waktu berarti ya. Iya. Hanya untuk menghabiskan menonton HP pada kegiatan yang kurang bermanfaat dan untuk nonton film ya. Nah, kira-kira nih menurut kamu ya, punya nggak kamu keinginan gitu, pingin berubah, misalkan pingin berubah kebiasaan kamu itu, ada nggak keinginan? Pengen sih, tapi susah juga kan, suka gatel juga ngeliat HP. Kadang kalau misalnya pengen lihat info di HP, terus nanti keterusan main games kayak gitu. Jadi masih belum bisa mengendalikan ya. Iya. Jadi ketika kamu membuka HP, biasanya langsung scroll Iya. film gitu Iya. ya. Biasanya kan kalau kalau anak muda zaman sekarang kan TikTok biasanya ya, Iya. seperti itu, media sosial ya. Mungkin kamu belum bisa mengontrol ya Iya, untuk hal tersebut. Nah, kira-kira nih keinginan kamu untuk berubah itu untuk mengubah kebiasaan kamu tersebut, kira-kira keinginan kamu, harapan kamu nih apa kira-kira? tidak bermain HP sampai jam lewat 9 lah. Terus pengen ikut kegiatan sekolah juga aktif gitu. Pengennya gitu. Pengen seperti itu. Jadi intinya kamu mau membatasi ya, membatasi waktu dalam bermain handphone. Jadi tidak melewati jam 9 malam, atau mungkin menggunakan HP itu hanya untuk hal-hal yang penting saja, misalkan tugas dari sekolah ya, seperti itu. Kemudian tadi yang kedua apa? Aktif ya, ingin aktif. Nah, aktif di dalam kegiatan sekolah lagi. Jadi tugas-tugas yang diberikan oleh guru ya dikerjakan. Kemarin katanya dari guru mata pelajaran juga ada aduan juga ya ke Bapak, katanya kamu kadang-kadang terlambat juga atau tidak mengumpulkan tugas juga. Mungkin pengaruh dari itu ya, dari bermain HP itu sehingga mengabaikan tugas ya, seperti itu. Baik, nah di sini ya Bapak sudah siapkan LKPD-nya ya. Tadi kan kamu udah menyampaikan keinginan dan juga harapan kamu ya, terkait inginnya kamu berubah, yang mengubah kebiasaan kamu yang biasanya itu bermain HP sampai larut malam sehingga kamu kurang tidur dan mengantuk saat di kelas. Nah, kamu udah punya keinginan tadi ya, ingin berubah. Betul. Nah, tetapi keinginan berubah itu harus kamu dukung ya, harus kamu dukung dengan usaha yang benar-benar matang ya. Jadi harus ada perencanaan bagaimana rencananya ya. Nah, Bapak ingin ya, kalau tadi kan kamu baru menyebutkannya saja. Nah, sekarang Bapak ingin kamu menuliskan keinginan kamu ini di dalam kertas ini. Bisa? Bisa. Oke. Nah, silakan kamu boleh tuliskan di sini tentang keinginan kamu yang sudah kamu sebutkan tadi.
Tidak bermain HP sampai larut malam. Ingin kembali aktif di kegiatan sekolah. Ingin menyukai pelajaran di kelas sehingga dapat mengumpulkan tugas tepat waktu. Ya. Nah, dari keinginan-keinginan ini ya, tentunya kan kamu harus berusaha untuk mewujudkannya ya. Nah, kira-kira dengan kemarin nih yang kamu bermain HP sampai dengan larut malam sehingga kamu kurang tidur ya, kira-kira menurut kamu hal ini, keinginan-keinginan kamu ini bisa terwujud atau tidak? Bisa kalau dengan kondisi kamu kemarin kan kamu sering bermain HP sampai larut malam, sering tidur juga sampai pagi gitu kan, sampai lebih dari jam 12 malam. Nah, menurut kamu dengan hal seperti itu bisa nggak terwujud hal ini? Keinginan kamu ini bisa nggak terwujud dengan sikap kamu yang seperti itu? Nggak bisa ya. Tentunya kamu harus bisa merubah sikap tersebut ya, kebiasaan kamu tersebut harus dirubah. Betul. Nah, untuk itu ya kamu harus berubah ya kebiasaan kamu itu ya sesuai dengan ini nih, keinginan yang kamu inginkan ini ya, keinginan kamu tidak bermain HP sampai larut malam ya. Berarti kira-kira nih rencana kamu kalau misalkan tidak bermain HP sampai larut malam, punya rencana nggak untuk menghilangkan hal itu? Apa tuh rencananya? Tidak bermain HP sampai melewati jam 9 atau tidur di waktu jam 8-an lah. Oh gitu. Berarti tidur itu berarti tidak lewat dari jam 9. Itu rencana ya. Iya, rencana. Nah, apabila hal tersebut atau kegiatan kamu ya yang tadi itu tidak dirubah ya, apa sih dampak negatifnya kira-kira untuk kamu? Dampak negatifnya bisa mengantuk, terus bisa itu juga ketinggalan pelajaran, terus bisa matanya juga bisa sakit kalau kelamaan bermain HP. Ya, ada gitu. lagi? Udah kayak gitu yang kamu tahu ya. Itu dampak negatifnya kamu sudah bisa tuh ya melakukan penilaian terhadap apa yang kamu lakukan itu ternyata tidak benar, betul nggak? Betul. Ya, tidak benar apa yang kamu lakukan kemarin itu. Jadi kamu harus bisa merubah kebiasaan kamu. Nah, untuk mewujudkan keinginan ini tentunya diperlukan perencanaan ya, perencanaan untuk mewujudkan hal ini. Karena kalau misalkan kamu punya keinginan tetapi tidak dibarengi dengan perencanaan yang matang, itu hanya akan sia-sia saja. Betul nggak seperti itu? Ya. Jadi coba nih untuk mewujudkan keinginan kamu ini, kira-kira ya apa sih rencana kamu? Ya, rencana kamu untuk mewujudkan ini, silakan kamu bisa menuliskannya di bawah nih yang di perencanaan. Masih ada lagi? Sudah? Ada berapa itu rencananya? Ada 3. Ada 3 ya, ada 3 perencanaan. Yang pertama, tidak bermain HP saat tidak ada tugas sekolah. Terus yang kedua, tidak bermain HP pada saat larut malam atau di atas jam 9. Yang ketiga, bermain HP hanya untuk membuka info dari sekolahan atau tugas dari sekolah. Ya. Berarti untuk tadi kan di awal kamu HP itu digunakan untuk bermain film ya. Iya. Kamu berarti di HP kamu download filmnya atau gimana? Biasanya sih nonton di aplikasinya, ada juga yang di-download. Nah, mungkin untuk perencanaan mungkin ya bisa ditambahkan juga ya. Kalau misalkan ada film yang sudah di-download di HP, mungkin kamu bisa menghapusnya, bisa nggak? Bisa ya. Mungkin bisa dimasukkan ke perencanaan juga itu
ya. Jadi menghapus film yang sudah kamu download yang ada di HP dan tidak mendownload ulang atau tidak mendownload kembali itu bisa dimasukkan ke perencanaannya ya. Nah, ini kan semua rencana kamu ya yang sudah kamu identifikasi perencanaan ini untuk mewujudkan ini keinginan atau harapan kamu ini ya. Jadi kamu harus berusaha untuk mewujudkan keinginan ini ya dengan cara melaksanakan ini perencanaan ini. Jadi ketika kamu tadi merasa gatel ya untuk membuka HP, terus scroll di media sosial atau menonton film, kamu harus ingat ke sini, ke perencanaan kamu dan kepada tekad kamu yaitu ingin berubah. Nah, berusaha untuk berubah ya, harus ingat ke sini. Nah, makanya ini nanti ya ketika pulang ini dibawa saja, kemudian bisa bisa ditempel di kamar ya, atau kamu bisa ingat-ingat ini untuk perencanaan ini sehingga nantinya ketika kamu membuka HP ya, oh iya kemarin di perencanaan nih saya udah berencana untuk tidak bermain HP sampai larut malam ya, berarti kamu harus membatasi tuh ya, membatasi tentang penggunaan HP. Misalkan sudah jam 8 nih ya, harus sudah di stop, atau kamu membuka HP hanya ketika ada informasi dari sekolah saja, misalnya ini ya. Kemudian hari ini kamu bawa HP enggak? Bawa HP. Nah, kalau bawa HP mungkin bisa dicek ya, dikeluarkan mungkin HP-nya. Ada di tas. Oh, ada di tas. Ya, kalau ada di tas nggak apa-apa, nanti aja ya. Kalau misalkan sudah selesai bimbingan atau konselingnya sudah selesai, kamu bisa langsung menghapus ini. Nah, yang ini ya, perencanaan kamu yang ini bisa kamu langsung aplikasikan ya. Hari ini juga bisa kan itu? Bisa. Jadi untuk mendukung perencanaan kamu yang ini, yang hapus semua film yang sudah di-download ini, nah kamu bisa mulai dari sekarang ya. Kalau untuk yang lainnya kamu mau mulai dari kapan kira-kira? Dari malam mungkin. Untuk yang ini ya, nanti malam kamu sudah bisa untuk melakukan perencanaan ya, karena lebih cepat tentunya akan lebih baik ya, akan segera juga kamu bisa mengubah kebiasaan kamu ya. Iya. Paham? Ada yang ditanyakan nggak? Tidak. Nah, untuk mendukung kamu ya dalam hal membuat melaksanakan perencanaan ini, mewujudkan keinginan kamu ini ya, karena Bapak lihat dari kasus yang kamu alami ya, berarti kamu sudah kecanduan, namanya udah kecanduan HP ya. Nah, seperti itu. Nah, Bapak akan tampilkan video ya, untuk menunjukkan video kepada kamu ya, untuk mendukung kamu mewujudkan perencanaan dan juga keinginan-keinginan kamu ya. Silakan kamu simak dulu videonya ya, apa yang harus kamu lakukan kira-kira kalau misalkan kamu sudah mengalami kecanduan dari HP ya. Seperti ini kan yang kamu alami? Iya, seperti itu. Dan meskipun kita udah ngerasain nggak enak ya, gitu ya, buka medsos, udah ngerasain dampak negatifnya juga, tapi entah kenapa tiap hari kita ngulangin ini semua. Nah, kira-kira gimana sih cara buat berhenti? Nah, kalau misalnya lo pengen tahu jawabannya, lo stay tune ya, dan tonton
sudah mengakui ya bahwa kamu sudah kecanduan. Itu adalah langkah awalnya. Nah, kalau misalnya lo udah mengakui bahwa lo punya masalah, lo bisa mulai coba untuk melakukan upaya-upaya buat mengontrol penggunaan HP lo. Salah satu hal yang bisa lo coba adalah dengan mengatur jadwal spesifik buat main medsos. Misalnya, ngatur jadwalnya ya, seperti tadi di rencana kamu kan udah ada ya. lo cuma boleh main maksimal 2 jam sehari. Nah, terus supaya lo nggak tergoda buat buka medsos untuk refreshing di tengah-tengah musim kerja, lo bisa menjauhi diri lo dari HP di siang hari lo lagi kerja. Mungkin lo bisa coba untuk simpan HP di ruangan lain atau kunciin HP lo di lemari. Lo juga bisa pastiin sih kalau semua hal yang lo perlu di luar kerja itu bisa lo buka dari laptop supaya lo nggak perlu cari-cari HP. Nah, meskipun tips-tips tadi kedengarannya praktis, tapi gue ngerti sih kalau lakuinnya mungkin nggak gampang. Misalnya lo mungkin kesusahan buat disiplin untuk ngikutin jadwal main medsos yang udah ditentuin, atau lo nggak tahan buat ngambil HP dan buka medsos ketika lo lagi pusing moodnya kerja. Nah, ujung-ujungnya mungkin lo bakal tetap buka HP dan scrolling berjam-jam sampai akhirnya lo nggak produktif. Nah, kalau lo ngerasa kayak gini, lo bisa coba untuk cari tips tambahan video sebelumnya. Misalnya video sebelumnya yang kita ngebahas soal dopamine detox gitu. Atau kalau lo butuh penjelasan lebih lanjut, buat bisa Sampai situ aja ya nontonnya ya. Nah tadi kan ada dua hal ya yang bisa diambil dari sana untuk mendukung perencanaan kamu, yaitu tadi yang pertama yaitu mengatur jadwal bermain HP ya, itu pertama. Nah udah ada juga di rencana kamu di sini yang pertama tadi tidak bermain HP ya saat tidak ada tugas, itu salah satu perencanaan yang hampir sama ya dengan video, yaitu membatasinya ya. Nah karena bermain HP itu tidak akan membuat kita puas dari dilihat dari videonya. Justru kita akan terus kecanduan, terus berusaha untuk mencari hal-hal yang kita anggap bisa memuaskan keinginan-keinginan kita ya, padahal kita nggak tahu. Jadi seolah-olah kita didorong terus aja harus bermain HP gitu kan. Akhir-akhirnya tugas dari sekolah itu terabaikan ya, tugas-tugas yang dari sekolah itu tidak dikerjakan. Itu kan yang kamu alami. Nah yang seperti itu ya. Nah ini ya, ini nanti kamu bawa ya sebagai sebagai upaya kamu untuk merubah diri kamu ya, mewujudkan keinginan kamu ya sesuai dengan perencanaan yang sudah kamu buat seperti itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan kira? Tidak ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, karena tadi di awal ya Bapak sudah katakan bahwa kita terbatas oleh waktu ya, 40 menit ya. Nah tetapi kalau misalkan sudah tidak ada lagi yang diperlukan sebelum 40 menit pun kita bisa untuk mengakhiri proses konseling ini ya. Tinggal kamu punya keinginan yang kuat untuk mewujudkan ini ya, untuk mewujudkan keinginan kamu dan melaksanakan perencanaan yang sudah kamu buat. Siap nggak? Insyaallah siap. Siap ya untuk masa depan kamu sendiri ya. Tuh. Dan ini nanti kamu harus benar-benar laksanakan perencanaannya. Nanti di di pertemuan berikutnya ya, di sesi berikutnya, karena kita nanti akan bertemu lagi ya di sesi berikutnya untuk mengevaluasi. Bapak harus melihat ya perkembangan kamu benar atau tidak ya, perencanaan tersebut kamu laksanakan atau tidak, dan ada perubahan terhadap perilaku kamu, terhadap sikap kamu ya. Jadi nanti Bapak akan pantau di pertemuan berikutnya. Kalau misalkan tidak ada lagi yang ingin kita bahas ya, sebelum Bapak mengakhiri proses konseling ini ada lembar evaluasi hasil layanan konselingnya. Kamu bisa
isi ya. Nah, di sini untuk mengisinya kamu nanti tinggal checklist saja di sini di poin ini ya. Untuk keterangan poinnya, untuk poin 4-nya yaitu sangat baik ya, kemudian poin 3-nya baik, poin 2-nya kurang baik, dan poin 1-nya sangat kurang baik ya. Ya, tapi ini untuk jumlahnya nanti bisa dijumlahkan di bawah. Kamu tinggal checklist saja, isi nama, kemudian kelas ya. Nah, yang ini tidak perlu diisi. Kemudian kamu tulis di sini nama kamu ya dan tanda tangan di situ. Oke, silakan diisi dulu. Dibaca ya, dibaca dulu ya. Oke, sudah? Sudah. Ini merupakan evaluasi hasil ya dari proses konseling kita pada sesi ini ya, pada sesi kali ini. Nah, di sesi berikutnya ya nanti kita akan ketemu lagi dengan harapan Bapak kamu sudah melaksanakan ini perencanaan kamu ya. Nanti Bapak akan bakal melihat ya perkembangan kamu ya, apakah sudah ada perkembangan belum gitu ya. Kemudian kalau misalkan belum ada perkembangan, apa yang menjadi penyebab kamu tidak melaksanakan atau kesulitan untuk melakukan perencanaan yang sudah kamu buat itu. Nah, nanti Bapak akan melihat di sesi yang berikutnya ya. Terus untuk untuk tanggal dan harinya ya, sesi berikutnya dilaksanakannya kapan ya, itu nanti akan Bapak kasih tahu lagi atau informasikan ya, bisa melalui WhatsApp atau langsung dikasih tahu ke kamu ya. Nah, kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan ya, untuk proses konseling kita hari ini mungkin dicukupkan sampai di sini dulu ya. Tapi sebelum kita akhiri, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Sebelum kita akhiri proses konseling kali ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, silakan kamu bisa melanjutkan aktivitas kamu ya. Kalau misalkan saat sudah saatnya masuk kelas ya, kamu masuk kelas, lanjutkan lagi pelajaran, dan harus diingat perencanaan yang sudah kamu buat itu harus dilaksanakan ya. Oke, silakan nanti kamu bisa melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih ya Pak. Ya.